Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 16 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pangeran kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua agar menerima panggilan Kristus untuk menjadi saksinya yang penuh kuasa bagi dunia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Misael Tambunan. Kepada Saudara Misael, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 berjudul Pangeran Kehidupan. Ayat inti terambil dari Matius 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi amanat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kristus sendiri telah memberi kita contoh tentang bagaimana kita harus bekerja. Bacalah Matius bab keempat dan pelajari metode apa yang diikuti oleh Kristus, Sang Pangeran Kehidupan, dalam pengajarannya. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Matius 4 ayat 13-16. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Matius 4 ayat 18-22. Para nelayan yang rendah hati ini adalah murid-murid Kristus yang pertama. Ia tidak mengatakan bahwa mereka akan menerima sejumlah uang untuk pelayanan mereka. Mereka harus berbagi dengannya penyangkalan diri dan pengorbanannya. Dalam setiap arti kata, Kristus adalah seorang misionaris medis. Ia datang ke dunia ini untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Ia datang sebagai penyembuh tubuh dan jiwa manusia. Pesannya adalah bahwa ketaatan pada hukum-hukum kerajaan Allah akan mendatangkan kesehatan dan kesejahteraan bagi pria dan wanita. Dikutip dari Councils on Health halaman 316 dan 317. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Misael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan nubuatan berikut ini yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, yang terdapat dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dalam versi Indonesia Terjemahan Baru, tidak tertulis kalimat tanah Zebulon, tetapi dalam versi King James ada. Karenanya ayat ini seharusnya berbunyi, namun demikian, kegelapan itu tidak akan seperti yang terjadi pada masa kesusahannya, ketika pada mulanya ia dengan ringan menyiksa tanah Zebulon dan tanah Naftali, dan kemudian lebih parah lagi menyiksanya di jalan laut, di seberang Yordan, di Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, terang telah bersinar atas mereka. Nyata bahwa Zebulon adalah negeri kekelaman, tanah bayang-bayang kematian. Tetapi Yesus yang adalah terang hadir di sana. Terang bersinar di tanah Zebulon. Mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah pada pernikahan di Kana. Kana terletak di Zebulon, dan Yesus memulai pelayanannya di tanah Zebulon. Renungan hari ini mengutip nubuatan Nabi Yesaya dan terdapat dalam Matius 4 ayat 13-16. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan terang itu adalah hidup. Yohanes 1 ayat 4 yang berkata, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Karenanya saat dikatakan telah terbit terang, hal itu sama dengan telah terbit hidup, sebab Yesus adalah pangeran kehidupan. Dan terang itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi seluruh dunia. Karenanya Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oleh karenanya, pangeran kehidupan memanggil para rasul untuk menjadi penjala manusia, sebab terang yang adalah hidup harus dibagikan kepada semua orang, kepada dunia. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana kita dapat menerima kuasa yang dari Yesus? Berdasarkan penjelasan Nyonya White dalam The Review and Herald tanggal 2 Juni tahun 1903 paragraf 10 dan Kisah 1 ayat 8, serta Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 166 paragraf 3, kuasa yang dari Yesus kita terima dengan cara menerima rohnya Yesus yang kudus. Sebab kuasa Yesus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Kemudian, bagaimana Yesus menyertai kita sebagaimana Matius 28 ayat 20? Kita baca Kerinduan Segala Zaman jilid pertama halaman 166 paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh rohnya ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, Roh Kudus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 adalah rohnya Yesus. Sebab dalam Matius 28 ayat 18, kuasa Yesus tersebut kita terima oleh menerima rohnya. Kemudian Matius 28 ayat 20,
Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa," dan Yesus menyertai kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka jelas Matius 28 ayat 19, Roh Kudus yang dimaksud adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Karenanya Testimonies for the Church volume 9 halaman 189 berkata, mereka punya satu Allah dan satu juru selamat dan satu Roh, Roh Kristus untuk membawa kesatuan dalam barisan mereka. Tidak heran, pada hari Pentakosta, para murid membaptiskan mereka yang bertobat hanya di dalam nama Yesus. Inilah perintah dari Sang Pangeran kehidupan. Tetapi banyak yang menolak. Bagaimana dengan saudara? Kiranya kutipan berikut menjadi panggilan bagi kita semua. The Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1891 paragraf 13 yang berkata, ketika Kristus memberikan amanat terakhirnya kepada murid-muridnya, dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah ini untuk kita. Maka, marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Kuasa yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Sebab dikatakan, marilah kita bekerja dalam Roh Kristus untuk sesama kita. Roh Kudus itu bukan oknum lain, tetapi Roh-Nya Yesus itu sendiri. Sang Pangeran kehidupan sedang memanggil kita untuk menjadi penjala manusia. Adakah kita mau terima panggilannya? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas panggilan pada pagi hari ini. Sang Pangeran kehidupan, Yesus Kristus, sebagaimana memanggil para murid untuk menjadi penjala manusia, Dia pun masih memanggil kami semua untuk bekerja baginya menjangkau jiwa-jiwa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh menerima Roh Kristus, kami menerima kuasa Yesus. Kami disertai Yesus senantiasa. Dan Roh-Nya Kristuslah yang kami perlukan untuk kami dapat bekerja bagi sesama, menjangkau mereka agar kembali kepadamu. Dan membaptiskan mereka dalam nama Yesus Kristus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.